Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Khatimah, NIM 931201519. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai sejarah bantuan hukum di Indonesia. Yang pertama, yaitu sejarah bantuan hukum prakemerdekaan. Di Indonesia, bantuan hukum sudah ada sejak tahun 1500 Masehi, bersamaan dengan datangnya bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan juga Belanda ke Indonesia. Pada awal perkembangannya, bantuan hukum ini merupakan manifestasi dari sikap kedermawanan yang umumnya dilakukan oleh patron kepada klien. Kemudian, bantuan hukum berkembang sejalan dengan perkembangan profesi hukum menjadi kedermawan profesi. Yang selanjutnya, profesi bantuan hukum menjadi professional responsibility atau tanggung jawab profesi. Dalam perkembangannya, selanjutnya menjadi tanggung jawab sosial yang diselesaikan tidak hanya masalah hukum yang litigasi, namun juga non-litigasi. Kedua yaitu bantuan hukum pasca kemerdekaan. Yang pertama yaitu sejak Indonesia merdeka, pemerintahan Republik Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan hukum di muka persidangan. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut. Nomor 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung. Yang ketiga, Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Yang keempat, Housing Industry Reglement atau HIR dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban advokat dan pemberi bantuan hukum di muka persidangan diatur dalam beberapa pasal. Yang ketiga yaitu subjek dan unsur bantuan hukum. Sehubungan dengan bantuan hukum, maka ada 4 subjek yang dapat menerima kuasa untuk beracara dalam persidangan. Yang pertama yaitu advokat adalah penasehat hukum yang bergelar sarjana hukum, diangkat secara resmi berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan persetujuan Mahkamah Agung dan pegawai negeri. Yang kedua yaitu pengacara praktik adalah penasihat hukum resmi atau pembela umum dengan gelar sarjana hukum yang diangkat berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Tinggi berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 1 Tahun 1975 setelah dinyatakan lulus ujian. Yang ketiga yaitu lembaga bantuan hukum adalah Fakultas Hukum, LBH Fakultas Hukum atau Syariah dengan memberikan bantuan hukum di muka pengadilan di daerah hukum pengadilan, di mana LBH tersebut terdaftar. Apabila berpraktek di luar wilayah pengadilan negeri, namun masih dalam wilayah pengadilan tinggi tempat kedudukan, maka ia harus mendapat izin praktiknya dan menyampaikan izin praktik tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi di luar Pengadilan Tinggi Umum, Ketua Pengadilan Negeri tempat terdaftar, dan yang terakhir Ketua Pengadilan di luar Pengadilan Negeri yang dituju. Yang keempat yaitu perwira hukum TNI Polri dapat melakukan praktik di muka pengadilan di seluruh wilayah Kodam, Polda, dan sebagaimana atas izin Ketua Pengadilan Tinggi. Bantuan hukum juga memiliki 3 unsur, yaitu 1. Adanya jasa hukum. Adanya jasa hukum adalah pemberian bantuan diberikan dalam ruang lingkup permasalahan hukum yang dialami oleh orang yang membutuhkan bantuan karena keterlibatannya dengan masalah hukum, sedangkan orang tersebut kurang mengerti hukum atau kurang mengetahui hukum dan termasuk orang yang tidak mampu dalam segi keuangan. Yang kedua yaitu tindakan untuk menjadi pembela atau kuasa di luar maupun di dalam pengadilan. Unsur yang terakhir yaitu adanya nasihat-nasihat hukum atau konsultan hukum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.